Harus kami cabut sidang dilanjutkan. Jadi generasi manusia ventilasinya itu baik membicarakan karena katanya sudah pasti ya. Kalau saudara ahli tadi saudara ada tempatnya itu harus saya sendiri untuk yang sebuah barang yang baik akan masuk dari awal dan baru. Nah, katanya tadi pertama sudah sana tempatnya mbak sendiri ya, cuma sendiri juga sendiri ya, cuma lembab dan sirkulasinya kurang baik. lembab, Sirkulasinya kurang baik. sirkulasinya kurang baik. Ya. Motornya kecil. Ini kan saya tanya dengan kesehatan, ada apa ini? Kalau yang tahu kalau kesehatan sakitnya itu ya. Sirkulasi tidak baik. Sirkulasi kurang baik. Sirkulasi. Iya. Sirkulasi udara. Sirkulasi udara. Tapi yang paling utama kelembabannya Pak. Nah, terus saudara lembab itu sama sirkulasi tidak baik atau apa? Lembabnya terutama Pak, lembab. Ya, karena apa? Lembab Pak. Matahari juga masuk secara langsung. Oh, matahari. Iya. Kenapa matahari menjadi penting pada kasus TB? Karena cuma TB ini masih cepat sekali di sinar matahari. Ya. Dan tempat yang ada tadi apakah ada pikiran yang membicarakan tadi? Saya rasa kalau dari kami, ya, kalau dari kami yang ketiga itu bukan ruangan itu, buat saya. Terima kasih ya Bu ya. Seperti yang disampaikan oleh ahli ya, itu sangat tidak layak dan sesuai juga dengan tugas peraturan PSBB itu tidak direkomendasikan kepada seperti ini. Maka itu kami menegaskan lagi usulan kami terkait tempat yang kami sediakan untuk ventilasi. Itu dia Bu. Dan misalkan visitasi berdasarkan juga kaitannya dengan pembunuhan yang masuk Baik ya,
apa yang disampaikan oleh penegak hukum terdakwa itu adalah sangat baik. Tapi tentunya penyidik telah melaksanakan tugas mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku. Adalah terbuka. Kita bacakan ya penjelasan pasal 22 Kuhap menyatakan selama daripada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan dalam keadaan yang melakukan kegiatan lain. Yang kedua kita di kedua ini ada kita dengan lembaga. Oleh karena itu yang menjadi aturan dan mandiri tentu kepada apa yang diatur dalam undang-undang itu. Saya begitu yang kita sampaikan di dalam media ini. Karena selama ini dilakukan tidak sakit lebih tinggi sakit fisiknya daripada sakit fisik. Membuang waktu kita tidak dapat kita bagaimana karena kalau misalnya kita lihat dari rumah sakit ini bersama-sama bersama dengan rekan-rekan dari lawyer dan rekan dari kami pun bersama-sama. Pelanggaran itu sama sih, itu karena pelanggaran itu hentikan karena pengobatan itu akibat sama aja itu stop. Kemudian majelis mau mensikapi penahanannya karena dengan mendengar daripada keterangan dari Pak Jaksa dan Pak Dokter ya maupun penasihat hukum dengan melihat sendiri di tahanan tentang yang menyangkut lapas napi masih belum saat ini ya belum memenuhi syarat ya memenuhi syarat orangnya sudah iya kan syarat kesehatan atau medis menurut dokter maupun sebetulnya supaya ya
koordinasi ya dengan hutan. Mengatakan ini sebenarnya ada hutan ya, hutan kami tahu tapi ada banyak di mana itu tempatan dan lembab kami tahu, kemudian makan pisang dan sehingga dengan hutan setelah bumi ya, karena ada hutan yang menangani kita harus mendukung semuanya. Sampai beberapa juga mau bertanya, kemudian mungkin ada hal yang perlu saya dapat keterangan jelas dan jelas dari dalam surat kami yang sudah kita bayangkan ke majelis kurang lebih 5 kali. Yang paling terakhir kemarin dan hari ini saya tunjukkan itu di situ yang kami minta adalah dialihkan suatu tahanan dari tahanan hutan yang saat ini sedang menjalani pembangunan menjadi tahanan kota ataupun tahanan rumah demi memenuhi atas kesehatan kami. Di dalam situ kami juga berikan alternatif tempat, bahkan ada penjaminan. Jadi dari apa yang tadi majelis sampaikan, itu saya lihat dari yang mulia majelis juga menanggapi, bahkan menjawab apapun yang kami masukkan. Nah, dari apa yang tadi dibacakan oleh anggota majelis itu ada penjelasan dari pasal 21, Undang-Undang 22, Undang-Undang 8 tahun 1981 itu menyebutkan ada tempat lain dari tempat yang disebutkan. Apa yang kami minta itu tidak terlepas atau masih berkaitan dengan tempat lain yang dimaksudkan oleh penjelasan pasal 22 Kuhap. Nah, majelis, kalau tadi majelis sampaikan kalau selain dia sakit tubuh, jiwanya juga sakit. Dengan dia menjalani di atas itu proses hukumnya tidak jelas. Dengan dia menjalani pembantaian itu kan tidak dihitung sama sekali. Dari yang tidak jelas itu, menurut saya justru akan semakin terganggu psikisnya. Dan itu akan sangat sulit untuk membantu tubuh untuk kemudian pulih. Apa yang ini berkaitan dengan apa yang diinginkan juga oleh majelis maupun jaksa. Proses hukum tetap jalan, tapi juga proses pemenuhan hak atas kesehatan juga jalan. Sehingga kita memberikan permohonan untuk mengalihkan statusnya dari tahanan luka menjadi tahanan. Ini tidak menanggapi sama sekali 5 kali permohonan yang kami ajukan. Bahkan di sini saya ingin bertanya kepada majelis, kalau pertimbangan dari pasal 22 itu kan menyebutkan alasan penahanan itu karena orang itu biar tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, dan juga tidak menghilangkan barang bukti. Sejak bulan Agustus atau tempat lebih jauh lagi dari bulan Mei dia ditahan sampai hari ini dia tetap ada di sini. Bahkan tidak menyebutkan polisi, juga tidak menyebutkan jaksa pada waktu tahanan penyidik maupun tahanan jaksa. Nah, di tahanan hakim inilah kami kemudian melakukan situasi di mana majelis memberikan beberapa kali pembantaian di atas kami mengajukan permohonan, tapi majelis tidak mampu menjelaskan terkait apa dasar logis. Karena dia mampu buktikan dia tidak akan melarikan diri. Sementara majelis terus membawa kami. Saya mohon penjelasan.
Saya mohon penjelasan logisnya, kemudian juga dengan hormat menanggapi ini, karena itu bagian dari haknya. Dan kita tidak bermaksud untuk memperlambat proses sidang ini. Kita malah menginginkan proses sidang tetap jalan, tapi juga pemenuhan hak atas kesehatan juga jalan. Jadi, seperti itu ya. Ya. Jadi sudah katakan hak untuk berbicara ya, namanya dengan. Jadi ya, jadi boleh sama ya. Oke ya. Oke, jadi pembatalan berjalan dari sidang dilanjutkan ya, setelah ya, tempat tersebut memenuhi syarat ya, tempat penahanan memenuhi syarat Permenkes maupun Permen, dan terdakwa juga untuk dokter katakan juga sehat. Jadi saya harus bicara dengan kondisi kesehatan. Sebulan saya ada di kedua di tempat yang di mana PG Palu, jadi MDR pasiennya itu selalu ada di depan saya setiap hari, keluar masuk. Ada saya minta nasihat dari dokter, apakah layak atau tidak. Saya 9 bulan ada setiap hari dengan pasien, itu terjadi saya juga, saya terganggu semua. Bagaimana saya setiap 9 bulan setiap hari ada di situ dan para pasien sampai saya keluar masuk terus. Bagaimana saya mau sembuh? Dan saya juga kalau terakhir bulan Maret keputusan positif kemarin itu saya jadi dari pasien lain juga. Sudah ya? Sudah ya? Bisa ya? Jadi nanti kami itu melihat daripada apa yang kata dokter rumah sakit ya, dari rumah sakit mengatakan saudara baik tapi karena kita ini kondisi dari tempat di mana penanganan kasus belum syarat, maka kita mundur dan dilakukan setelah ada keterangan bahwasanya di terdakwa satu sehat dan keterangan kita dari utang bahwasanya waktu sudah kami tidak utang tidak apa tadi syarat Permenkes ya, kita selesai. Gimana nih? Tadi. Ada yang mau silakan ajukan pertanyaan. Rabin, duluan dulu. Oke, yang pasti tadi kami sidang dengan agenda pembacaan eksepsi. Namun kami tadi minta kepada majelis hakim untuk tunda dulu pembacaan eksepsi karena kami sudah mengajukan kurang lebih 5 kali permohonan pengalihan status tahanan karena kondisi klien kami yang masih sakit. Kemudian hakim menerima itu dan kita kemudian bahas terkait pengalihan status tahanan. Nah, tadi hakim sempat skorsing sidang untuk kami mengecek tempat yang ada di lapas rutan lapas AB. Kita setelah ke sana lihat
memang ruangannya ada tiga ruangan, tapi lebarnya itu kurang lebih 1 meter, 1,5 meter, panjangnya 1 meter lebih. Itu sudah kita bisa lihat kondisinya sangat kecil. Kemudian dari sisi ventilasi udara sendiri itu tidak bagus karena udaranya hanya dari depan. Sementara untuk masuk ke dalam ruangan tersebut itu ada kurang lebih 3 pagar yang kita harus lalui. Sementara dalam peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman penanganan pasien tuberkulosis itu mewajibkan agar si pasien TB harus tinggal pada ruang yang terbuka, bersih, dan juga ada akses matahari masuk atau sirkulasinya baik. Jadi berdasarkan itu tidak layak. Bahkan tadi ada dokter juga yang ikut kami, Pak Dr. Victor yang tangani klien kami di Rumah Sakit Umum Daerah, spesialis paru. Dia sendiri lihat dan menyebutkan bahwa itu rumah atau ruangan tidak layak. Sehingga kita kembali ke pengadilan dan Dr. Victor sebagai ahli paru sendiri sampaikan kepada majelis dan setelah majelis berembuk memutuskan untuk tetap pada pembantaran. Atas fakta ini kami juga merasa tidak dijawab permohonan kami yang sudah kita ajukan sekitar 5 kali. Karena yang kami ajukan itu di dalam situ juga kami memberikan tempat yang sudah kita sediakan dan aksesnya sangat dekat dengan rumah sakit serta ruangannya sesuai dengan standar dalam Permenkes tentang penanganan pasien tuberkulosis. Begitu. Nah, berkaitan dengan eksepsi sendiri tadi tidak sempat dibacakan karena kami harus selesaikan itu. Menurut kami itu sangat penting karena biar kita tidak menggunakan kacamata kuda untuk mengejar persidangannya saja kemudian mengabaikan hak atas kesehatan klien kami sebagai terdakwa, sehingga kami juga memilih itu tidak harus baca eksepsi. Mungkin itu kondisi persidangan tadi. Selain itu yang pasti ada rekan-rekan saya di sini yang juga bisa ditanyakan, bahkan juga bisa langsung pada klien kami. Ya, oke. Nah, berkaitan dengan tempat yang disediakan, kalau menurut hakim tadi, hakim lebih mengarah pada lapas. Sementara kondisinya seperti yang tadi saya jelaskan. Saya kurang tahu dari Pengadilan Negeri Jayapura ataukah dari jaksa atau dari lapas yang akan sediakan anggaran untuk menyiapkan tempat itu, kami kurang tahu. Kami juga di sini mempertanyakan terkait Dinas Kesehatan dalam menjalankan peraturan Menteri Kesehatan tentang penanganan pasien TB. Kami lihat referensi di tempat lain itu ada rumah singgah bagi pasien TB. Tapi di sini saya kurang tahu Dinas Kesehatan Provinsi Papua maupun Dinas Kesehatan kabupaten kota yang ada di Papua sediakan rumah singgah bagi pasien TB atau tidak. Apalagi ini statusnya tersangka atau terdakwa. Disediakan atau tidak? Jadi kalau seperti begini kan klien saya berada dalam kondisi yang tidak pasti. Tidak pasti mulai dari tempat yang tidak pasti, yang berikutnya tidak pasti karena majelis juga tidak menjawab surat permohonan kami yang kita berikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Di situ yang saya pikir saya minta juga kepada Komisi Yudisial untuk pantau sidang ini karena saya takut proses sidang ini kemudian berjalan secara subjektif oleh majelis hakim yang tidak profesional dalam menjalankan proses ini, karena kita mengajukan permohonan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kita tidak bawa pendapat keluar dari aturan yang berlaku di negara ini. Jadi, mungkin itu ada pertanyaan lain kepada klien kami ataupun rekan kami yang lain, silakan. Ada hal yang mau disampaikan dari Bang Victor? Oke, izin mungkin saya. Bang Victor mungkin bisa jelaskan kondisi terakhir di Rumah Sakit Utama bagaimana untuk Bang Victor sendiri? Ya, Rumah Sakit itu kan sebenarnya saya sudah ada rawat jalan dari dokter di sana. Dari dokter mereka di Rumah Sakit Utama sudah ada kasih rawat jalan. Jadi status saya itu rawat jalan. Jadi pasien yang rawat jalan tidak harus ada di dalam
rumah sakit. Sementara hakim dengan jaksa tetap mempertahankan saja rumah sakit. Dan di rumah sakit saya bergabung dengan pasien-pasien lain dan itu memang berbahaya untuk saya. Dan terakhir dari sisi keamanan kesehatan saya itu memang betul-betul terganggu. Karena saya tidak disediakan ruangan yang lain. Sebenarnya kan kami membantu proses hukum ini supaya jalan lancar. Kejaksaan maupun hakim ini supaya pengadilan jalan, kita sama-sama saling menghargai jalan. Tetapi saya lihat sepertinya negara memiliki niat yang lain terhadap saya. Negara mungkin, saya sudah terlalu kompromi kan. Saya tunjukkan diri sebagai orang yang bertanggung jawab. Karena saya tidak pernah bersalah. Dan kasus saya itu adalah kasus rasis yang biasa. Dan karena itu saya justru dari sidang hari ini membuat saya bertanya bagaimana saya bisa percaya hukum di negara ini. Bagaimana saya bisa percaya hukum di negara ini? Kalau negara memiliki niat yang lain, niat politiknya lebih besar daripada proses hukum. Saya dari awal sudah bilang, selesaikan persoalan Papua melalui cara-cara yang politik. Masalah sudah jelas, hukum internasional jelas, di mana-mana pun kita bisa bertanggung jawabkan itu. Kita tidak bermain-main, kita jalan terbuka. Orang Papua berjuang punya dasar hukum yang jelas, punya dasar moral yang jelas. Jadi kalau proses hukum ini lebih banyak dipengaruhi oleh situasi politik atau tekanan politik dari pihak lain atau negara, saya pikir semua orang hari ini sedang menyerukan bahwa selesaikan masalah Papua secara damai dan bermartabat melalui cara-cara yang dialogis. Dan itu proses itu sedang jalan. Tapi kalau negara ingin yang lain, saya pikir bagaimana kita mau percaya negara ini punya hukum yang adil bagi orang Papua. Sementara hukum sendiri tidak menjamin hak-hak kami sebagai warga negara katanya. Bagaimana kami mau mengakui diri sebagai, saya kan dihukum di sini, ikuti proses hukum ini, karena kan saya menghargai hukum yang ada di dalam negara ini. Saya menghargai hukum di negara ini, tetapi kalau aparat penegak hukum lalu institusi-institusi hukum ini tidak menghargai proses, tidak memenuhi hak dan kewajiban daripada tersangka dan yang lain-lain, kita mengharap keadilan di mana? Saya saja yang terbuka di Jayapura saja diperlakukan seperti itu. Undang-undangnya jelas, peraturannya jelas, menjamin saya untuk mendapatkan jaminan kesehatan, tapi sampai hari ini diperlakukan seperti ini. Belum lagi yang lain. Kita sangat ragu dengan negara ini. Poinnya di situ. Yang kedua, saya tidak takut penjara ya. Penjara itu sudah menjadi istana bagi semua pejuang. Itu hal biasa. Bukan soal itu. Tapi saya kan sedang uji negara ini. Kalau negara menghargai kesehatan, kemanusiaan saya, ya, negara seharusnya memperlakukan saya sebagai manusia. Tapi kalau negara melihat saya sebagai monyet, di mana karena kata monyet, penghinaan terhadap orang Papua, kata monyet itu membuat saya masuk dalam penjara ini. Berarti saya juga sadari diri bahwa ternyata betul saya monyet sudah. Mungkin karena saya monyet jadi diperlakukan sama seperti binatang yang tadi ditaruh di dalam ruangan isolasi yang terkurung tidak layak bagi pasien macam saya. Jadi bukan soal kita takut penjara, bukan soal itu. Nah, ini kan seakan-akan negara sudah vonis kita bersalah sebelum meja sidang ini putuskan saya bersalah. Jadi pro justisianya tidak digunakan. Saya belum disalahkan, tapi sudah disalahkan dan dihukum duluan. Seakan-akan saya mau dihukum. Ya, itu sudah divonis begitu seakan-akan. Nah, ini bagi saya itu sesuatu yang tidak adil dan ini menjadi pelajaran hukum bagi rakyat Papua bahwa kalian sendiri putuskan apakah di negara ini ada keadilan hukum atau tidak. Apakah hukum di negara ini memberikan jaminan kepada orang Papua sehingga orang Papua merasa kita berbangga di dalam NKRI atau tidak. Kalau seperti ini, saya bingung. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kawan-kawan wartawan, mungkin agenda hari ini seperti itu. Selanjutnya Bang Victor akan tetap menjalani status pembantaran. Nanti akan kami dapat kejelasan sidangnya kapan, kita tinggal menunggu keterangan dari hakim.
Mungkin begitu, salam hormat. Ada yang mau sampaikan? Ini Ibu DPD ya. Silakan. Kalau masalah rakyat, saya pikir tidak kayak begitu. Karena Presiden sendiri bilang minta maaf atas nama seluruh Indonesia, minta maaf sama